Pemirsa, seorang warga Jimbaran bernama Nyoman Siang menggugat 3 perusahaan sekaligus ke Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam gugatannya, Siang meminta agar pembagian tanah milik leluhurnya yang dibagikan kepada sejumlah keluarganya dibatalkan karena diduga ada rekayasa. Sementara kuasa hukum tergugat menilai janggal karena kasus yang telah berkekuatan hukum tetap alias ingkrah 28 tahun lalu kembali disidangkan di lembaga yang sama. Pengadilan Negeri Denpasar dipimpin Majelis Hakim, Anak Agung Made Aripati Nawaksara menyidangkan kasus sengketa tanah di Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Seorang warga bernama Nyoman Siang menggugat 3 perusahaan sekaligus, yakni PT Citra Tamas Laras, PT Jimbaran Hijau, dan PT Jimbaran Green Hill. Ketiga perusahaan diduga membeli tanah milik Ketut Olok yang menurut penggugat bukan sebagai ahli waris dari leluhurnya. Kasus ini muncul dari sebidang tanah seluas 22,171 hektar berupa pipil nomor 456 peninggalan Ketut Bengkil sebagai duwe tengah atau tanah bersama dikuasai sendiri para ahli waris Iwayan Rentong. Sehingga di tahun 1990 ahli waris dari 3 anak Bengkil lainnya, yakni Inyoman Ranak, Inyoman Mintung, dan Ketut Olok menggugat ke Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam putusannya, Majelis Hakim memerintahkan seluruh harta peninggalan Bengkil dibagi 4 dari luas seluruh tanah yang eksekusinya dilakukan tahun 1993. Di tahun 1995, sertifikat tanah waris milik Olok seluas 4 hektar lebih pun terbit. Dari 4 hektar yang diterima, sebagian dijual ke PT Citra Tamas Laras sampai akhirnya berganti 2 kali kepemilikan, yakni PT Jimbaran Hijau dan PT Jimbaran Green Hill, yang kini telah berdiri bangunan sebuah resort bernama Raffles Bali. Sementara Nyoman Siang mengklaim kakeknya yakni Iwayan Rentong sebagai pewaris tunggal dan tanah bukan duwe tengah sehingga tak perlu dibagi ke saudara kakeknya yang lain. Bukti ini diungkapkan Siang saat dirinya menemukan bukti pipil dengan 4 bidang tanah atas nama kakeknya. Inilah yang mendorongnya melakukan gugatan ke PN Denpasar. Dari dulu sesuai dengan kelasiran tahun 48, kakek saya cuma mempunyai 4 pipil, keluarlah pipil tahun 57 atas nama Irentong. Tidak ada DT. Tidak ada DT itu. Tegaskan tidak ada DT ya? Itu. Jadi semuanya atas nama. Nama kakek saya Irentong. Nggak boleh dibagi-bagi. Yang boleh bagi adalah ahli waris Irentong. Contohnya si Gog, Gledog, Olok, Gog, si Gog, Tangkang, Dembel, Paling. Bapak saya Nyoman Gledog gitu. Itu 5 orang ahli waris itu. Dia dijadikan saksi. Nah, setelah proses pemeriksaan saksi, dia ditetapkan tersangka. Lantas kemudian dilimpahkan berkas itu ke Kejaksaan Negeri. Kemudian Kejaksaan Negeri bilang ini tidak bisa lanjut karena daluarsa. Jadi bukan karena tidak ada perbuatannya begitu. Sementara menurut kuasa hukum tergugat, bukti pipil yang diajukan penggugat sudah tidak berlaku lagi saat sudah terbit sertifikat. Ya harusnya dia gugat kembali dong para ahli warisnya di dalam, bukan ke kita sebagai pembeli berikut yang sudah membeli. Dan kita beli itu sudah dalam bentuk sertifikat dari ahli waris. Bukan sertifikat misalnya sebelum ada gugatan kita sudah beli, masih pipil, nggak ada. Nah, objek yang menjadi objek gugatan hari ini di perkara 215 PDTG 2021 PN Denpasar adalah sudah menjadi bagian dari objek putusan nomor perkara 142 PDTG /1990 PN Denpasar yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi. Selain itu, Agus juga menilai ada kejanggalan karena kasus yang pernah disidangkan 20 tahun lalu di PN Denpasar dan telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah kembali disidangkan di lembaga yang sama. Agus juga minta agar majelis hakim dapat mencabut sita jaminan di objek lahan milik tergugat karena dianggap menabrak dan bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar. Dari Denpasar, tim liputan iNews melaporkan.